Pasca bersih tegang dan saling tagih janji dengan Gerindra, Partai Demokrat berjanji akan total mengampanyekan Prabowo Sandiaga. Dan tidak tanggung-tanggung Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti yang akan langsung masuk gelanggang. Namun begapa SBY baru akan turun gunung pada bulan Maret? Bagaimana strategi tim Jokowi Maruf Amin menghadapi manuver Cikeas? Berikut ulasannya dalam laporan utama. SBY AHY siap turun gunung. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono bakal habis-habisan mengkampanyekan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Namun SBY dan AHY baru akan turun gunung pada awal tahun 2019. Demokrat beralasan harus menuntaskan dulu konsolidasi di internal partai. Pak SBY dan Mas AHY itu akan turun pada waktu yang tepat. Kalau kita bandingkan tahun-tahun yang lalu, Pilpres itu sekitar 45 hari itu kampanye. Nah, kalau 45 hari itu dihitung tanggal 3 menjelang tanggal 17 berarti 14-an, mundur itu ya kira-kira Maret plus April, itu sekitar 45 hari. Itulah sebabnya kami memberitahukan bahwa kita akan tampil untuk habis-habisan itu nanti di bulan Maret, yang 45 hari terakhir, untuk menuntaskan dulu infrastruktur partai agar tiba waktunya bagus hasilnya. Lagi pula Prabowo Sandi jika nanti kemudian masyarakat menjatuhkan pilihannya menang dia memerlukan dukungan partai politik yang kuat di parlemen. Karena itu semua partai politik pengusungnya yang 55 ini juga harus memenangkan kursi sebanyak-banyaknya di parlemen, kan begitu. Partai Demokrat yakin masuknya SBY dan AHY ke gelanggang dapat mendongkrak elektabilitas Capres dan Cawapres nomor urut 02. Kami percaya turunnya AHY yang punya pendukung yang besar sekali di milenial, kemudian Pak SBY yang punya dukungan 10 tahun memimpin negeri ini, kami yakin bahwa ini akan menaikkan elektabilitas yang bagus. Partai Gerindra menyambut baik komitmen Demokrat untuk mengerahkan duet Cikeas. Apalagi SBY dan Demokrat 2 kali memenangkan Pilpres. Komitmen, keseriusan teman-teman Partai Demokrat, ya, Pak SBY dan Mas AHY sama sekali tidak kita ragukan. Partai Demokrat adalah partai pemenang 2 Pilpres, ya. Pak SBY sebagai calonnya waktu itu tentu memiliki pengalaman, ya, dan memiliki SDM serta berbagai macam potensi untuk mendorong pemenangan Pak Prabowo dan Pak Sandi. Habibur Rahman juga menyebut koalisi Indonesia Adil Makmur sangat solid meski sempat dilanda gonjang-ganjing antara Gerindra dan Demokrat. Kalau misalnya persoalan Twitter kemarin, ya kan, yang sebetulnya hanya dinamika kecil dalam konteks koalisi, ada yang ingin men-spin atau menggoreng seolah-olah ada keretakan, itu sama sekali tidak benar. Faktanya di semua direktorat kami bekerja dari unsur-unsur partai koalisi, ya, dan juga bahkan relawan, ya, bekerja sama dengan sangat solid. Rencana SBY turun gelanggang tak menjadi masalah bagi tim Jokowi Maruf Amin. Strategi khusus juga tak disiapkan meski tim Prabowo Sandiaga mengerahkan Susilo Bambang Yudhoyono. Saya kira boleh dibilang hampir semua ketua umum begitu. Bahkan misalnya untuk kelompok milenial, kalau kita lihat, ya, ketua umum PKPI juga PSI itu kan sudah turun. Jadi kami tidak menunggu sampai bulan Maret atau bulan Februari. Begitu masa kampanye itu dimulai, itu boleh dikatakan semua ketua umum partai itu sudah turun. Kalau misalnya Pak SBY turun, ya tadi tentu kalau di kami kan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, semua ketua umum itu bahkan sudah mendahului turun. Jadi tidak ada resep khusus kalau Pak SBY yang turun nanti yang harus diturunkan ketua umum ini, nggak ada seperti itu, ya. Pengamat politik Ubedillah Badrun menilai turunnya SBY dan AHY menjadi jawaban atas tudingan politik 2 kaki yang kerap dialamatkan kepada Cikeas. Ketika kemudian SBY dan AHY
nyatakan akan turun gunung, itu menunjukkan bahwa betul Partai Demokrat memang akan berjuang untuk kepentingan kampanye Prabowo dan Sandi. Jadi saya kira itu jawaban dari kritik pedas dari banyak kalangan terhadap politik dua kakinya Partai Demokrat. Duet SBY-AHY juga dinilai memiliki daya tarik dan keunggulan tersendiri. Sebagai elit, maka SBY memiliki kekuatan personal ya, yang di zamannya kemudian memenangkan Pilpres sampai 2 periode. Itu tidak bisa diabaikan, itu kekuatan personal SBY punya daya tarik tersendiri di zamannya dan di segmennya. Kemudian kita juga bisa mengamati posisi SBY sebagai Partai Demokrat itu bukan partai yang kecil, tapi dia adalah partai menengah yang saya kira suaranya cukup signifikan. AHY itu, saya kira AHY memiliki pesona pada segmen milenial. Dia tokoh muda yang potensial, kemudian juga tokoh yang berani mengambil resiko. Pertarungan pada bulan Maret diperkirakan juga bakal menarik karena diramaikan para elit politik papan atas. Konten yang akan dikampanyekan oleh Pak SBY itu apa? Jadi itu nanti akan menentukan seberapa efektif SBY berkampanye dan mampu menyedot perhatian dari pemilih dari lawan politik Prabowo. Bulan Maret itu akan terjadi perang kampanye elit nasional. Jadi tidak hanya dari kubunya Prabowo Sandi, dugaan saya kubunya Jokowi Maruf juga akan turun secara totalitas ya. Kemungkinan besar Megawati juga akan turun. Kalau betul bahwa SBY akan kampanye di bulan Maret secara totalitas, itu artinya SBY mau menjadi gong lah semacam itu ya.